Hai teman-teman, terima kasih sudah mengklik video kali ini. Pada video ini saya akan menjawab soal nomor 2 untuk soal ujian akhir semester 5 saya pada mata kuliah kewirausahaan. Yang belum tahu soal nomor pertama bisa diklik di link yang ada di kolom deskripsinya. Soal nomor kedua, paparkan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis yang bersifat global maupun nasional. Jawabannya adalah, virus corona memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi global dan nasional. Bahkan, Pusat Badan Statistik atau BPS mencatat ekspor Republik Indonesia ke Cina merosot 12,07% menjadi 2,24 miliar US dollar. Penurunan tertajam juga terjadi pada ekspor gas dan non-migas. Impor turun sebesar 2,70% menjadi 4 miliar US dollar. Penurunan paling besar pada komoditi buah-buahan seperti anggur dan apel. Bisnis e-commerce juga menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi di masa pandemi ini. Board of Inovasi atau BOI memprediksi 10 pergeseran yang terjadi karena perubahan perilaku manusia seiring masalah pandemi COVID-19 ini. Pergeseran-pergeseran ini bisa memunculkan peluang-peluang bisnis yang baru. Peluang-peluang bisnis tersebut adalah yang pertama yaitu kecemasan dan depresi yang lebih besar setelah masa pandemi berlalu. Sebab banyak orang diprediksi akan merasa lebih terisolasi, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah, kebutuhan kesehatan, dan lainnya. Di tengah kondisi ini, kebutuhan terapi dan coaching diprediksi akan lebih meningkat. Yang kedua adalah hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang dan produk. Dengan penyebaran virus corona ini, konsumen dan organisasi lebih berhati-hati terhadap orang dan suatu produk yang dihadapinya. Akibatnya, kemungkinannya akan ada ekspektasi atas bukti formal atas kebersihan dan kesehatan suatu produk. Yang ketiga, yaitu pembatasan perjalanan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Melakukan perjalanan akan terasa beresiko karena ada kemungkinan sulit pulang atau ketidakpastian soal keamanan di negara lain. Dengan kondisi ini, pariwisata lokal diprediksi akan berkembang. Perjalanan ke luar negeri hanya setimpal untuk jangka waktu yang panjang karena ada soal karantina di setiap negara. Perjalanan ke pedesaan dan daerah terpencil menjadi perjalanan yang sangat istimewa. Yang keempat, yaitu optimalisasi kerja dari rumah. Perusahaan dengan dana yang ketat diprediksi akan mengurangi ruang kantor dan infrastruktur. Orang-orang akan membawa peralatan khusus, mesin, dan perlengkapan canggih seperti audio atau video untuk masuk ke dalam rumahnya. Kebijakan dan asuransi baru akan mengikutinya. Yang kelima, yaitu meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak orang dan organisasi akan memasang posisi bertahan hidup. Dalam kondisi ini, orang memungkinkan melakukan pelanggaran kontrak atau regulasi. Perlawanan hukum akan terjadi di mana-mana. Di saat yang sama, sebuah pengacara akan bergeser dengan cara kerja secara digital. Ini akan memicu lebih banyak aplikasi untuk mengoptimalisasikan pekerjaan legal. Yang keenam, yaitu peningkatan level pengangguran. Banyak orang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Dalam kondisi ini, layanan kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu juga, banyak orang yang akan banting setir menjadi seorang wirausahawan. Yang ketujuh, terbiasa membawa pulang dan mengirim suatu barang. Banyak bisnis retail dan agen produksi diprediksi mengubah layanannya menjadi basis pengiriman. Meskipun retail reguler masih tetap ada, berdasarkan kondisi ini, kemungkinan lebih banyak
layanan pengiriman khusus, misalnya makanan beku. Selain itu, rantai pasokan yang lebih maju, misalnya pengantaran untuk berbagai toko ke tujuan yang sama. Yang kedelapan, yaitu terbatasnya kontak dengan orang tua. Hingga vaksinasi ini tersedia, interaksi dengan orang yang di atas 65 tahun akan lebih terbatas. Alhasil, orang-orang kemungkinan memikirkan komunikasi dengan cara lain, yaitu dengan cara digitalisasi. 9. Identitas diri lebih mencuat dibandingkan identitas pekerjaan. Dalam kondisi normal, busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikan sebagai fungsinya itu. Akan lebih banyak bermunculan eksperimen terhadap digital alter ego. Dan yang terakhir yaitu nomor 10, nilai terhadap imunitas konsumen. Tempat-tempat makanan dengan sekat individual dan tanpa interaksi dengan manusia lain. Misalnya robot pelayan, diprediksi akan lebih meningkat. Kemungkinan lainnya, industri dengan segmen konsumen yang memiliki bukti rekam kesehatan atau status imun. Ini memungkinkan akan menjadi wilayah yang belum dipetakan untuk sebagian besar industri. Meskipun itu mungkin merupakan alibi yang bagus untuk mengawasi industri hiburan. Selama beberapa dekade, mereka akan telah berhasil mempertahankan penyebaran HIV/AIDS dan STD di industri mereka. Demikian jawaban soal nomor 2 saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. See you untuk video nomor 3 untuk menjawab soal nomor 3 kewirausahaan ujian akhir